Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nita dari PMIK dari Kota Bandung, khususnya Jawa Barat. Nggak ada tenaga medis lain tuh nggak ada. Adanya tenaga kesehatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Hai, Annyeong. Annyeong. Salam kenal. Ya, selamat pagi teman-teman rekam medis. Pagi ini kita akan membahas tentang rekam medis sebagai tenaga kesehatan atau bukan, bersama dengan Mbak Novita Dewi. Monggo diperkenalkan. Halo, aku Novita. Jadi rekam medis dari RSUD Dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa. Ya udah dinas bertahun-tahun sih, tapi masih gini-gini aja. Alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Nita, dari mana Mbak Nita? Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nita dari PMIK dari Kota Bandung, khususnya Jawa Barat. Dinasnya di mana, Mbak? Ya, halo semuanya, PMIK seluruh Indonesia. Saya Gani dari PMIK DKI Jakarta. Selanjutnya Mas Reza. Saya Reza, PMIK dari Jawa Tengah juga. Ternyata berdinas Kita squad di Jawa Tengah rumah ya? sakit. Iya, squad Jawa Tengah. Gimana nih, mau mulai dari mana? Dari yang nyamut aja. Rekam medis bukan nakes. Jadi di topik kali ini kita mau ngebahas rekam medis itu bukan nakes. Nah, bagaimana? Kata tanya, apa kata pernyataan nih? Pertanyaan. Jadi rekam medis bukan nakes. Jadi banyak orang yang bertanya kan, rekam medis tuh nakes bukan sih, gitu kan? Kita kadang banyak sekali perbincangan di luar yang kita sering jumpa itu, rekam medis tuh nakes gak sih, gitu. Nah, bagaimana menurut teman-teman PMIK semua? Jadi menurut pandangan PMIK itu PMIK tuh atau saya ambil rekam medis itu bukan nakes. Nah, bagaimana kalau misalkan saya menyatakan berpendapat seperti itu? Coba Mbak Pipi. Jadi aku dulu ya. Siap. Tadi Opik nanya, bukan nanya ya. Jadi bikin sebuah pertanyaan bahwa rekam medis itu tenaga kesehatan atau bukan? Kita itu dulu, tenaga kesehatan itu apa sih? Gitu dulu dong. Tenaga kesehatan itu apa sih? Kayak gitu. Tenaga kesehatan itu apakah semua orang yang kerja di rumah sakit dan puskesmas, atau hanya orang yang bekerja di instansi kesehatan dan juga memiliki background pendidikan kesehatan, kayak gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi, tenaga kesehatan itu adalah mereka yang bekerja di instansi kesehatan dan memiliki background pendidikan kesehatan, serta memiliki izin untuk melakukan pekerjaan bidang kesehatan tersebut, gitu. Jadi kalau menurut aku ya, kita ini sebagai PMIK adalah tenaga kesehatan. Kenapa? Karena dari kita kuliah itu kita belajar tentang kesehatan, sampai kita lulus untuk mendapatkan sebuah izin, kita juga harus diuji kompetensi, sampai kita masuk ke instansi kesehatan untuk mengabdikan ilmu kita juga harus memiliki tanda registrasi. Kalau udah kita punya STR, kita kerja di instansi kesehatan, kita juga harus punya izin kerja di institusi kesehatan tersebut. Gitu. Nah, kalau Mbak Nita nih, kalau misalkan saya menyatakan rekam medis bukan nakes, gimana nih pandangannya nih? Sharing dulu mungkin ya, pengalaman dulu waktu di Puskesmas Kota Bandung tahun 2017. Siap.
itu awal masuk ke puskesmas, jujur aja itu tahun pertama ada rekam medis di puskesmas. Mungkin kalau rumah sakit udah awam lah ya Di dengan Kota Bandung ya? PMIK, khususnya di Kota Bandung. Untuk di Kota Bandung itu tahun 2017 baru ada PMIK di puskesmas. Nah itu jujur aja semua dari nol gitu ya, udah kayak ngisi bensin di pom bensin, dimulai dari nol ya. Nah semua kita dari nol, pencatatan semua dari nol. Terus memang ada dari, oke lah kalau dari profesi PMIK, pasti udah pada tahu kalau rekam medis tuh memang tenaga kesehatan. Namun dari profesi yang lain, terutama pada saat perhitungan jaspel, kalau misalkan di puskesmas ya, sempat puskesmas ini, oh ini bukan, puskesmas ini, oh ini masuk. Jadi gimana kuat-kuatnya kita aja, apa sih namanya? Ya, patokannya kok dari situ apaan sih kalau pendaftaran, kalau nganterin status itu bisa kok sama lulusan SMA, ngapain harus ada PMIK gitu ya. Lumayan cukup berat juga, perjuangan juga di tahun 2017 tuh. Kemudian ngerombak semua rekam medis yang asalnya buku, stigmanya family folder tuh seperti apa, kita rubah stigmanya sesuai sama keilmuan yang kita tuntut di bangku perkuliahan dulu. Kemudian ada pas perhitungan jaspel terutama ya. Nah disitulah baru mulai baca-baca undang-undang gitu, referensi. Nah ternyata kita berargumen di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 pun udah jelas kalau terutama di poin I ya, kalau perekam medis itu adalah tenaga keteknisian medis, masuk dalam kelompok itu. Kemudian dari definisi tenaga kesehatan juga, kan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu, memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, kalau tenaga kesehatan kan harus sudah wajib ada kompetensinya. Itu diuji. Dari diuji, setelah uji kompetensi kita dapat STR. Setelah STR nggak cukup STR, kalau kerja kan harus ada SIP juga. Nah, dari poin-poin yang tadi di atas itu, ya kita udah memenuhi kalau kita itu, kalau PMIK adalah tenaga kesehatan. Cocok. Kalau dari pandangan Mas Reja nih, bagaimana Mas Reja? Kalau pandangan saya sih, ya rekam medis tenaga kesehatan. Nah, buat apa sih izin sama STR-nya tuh? Nah, kalau menurut saya kan nggak semua. Kan kalau misalkan tadi dijelasin buat pendaftaran, antar berkas rekam medis, kayak gitu kan semua orang istilahnya lulusan SMA juga bisa ngelakuin. Nah, jadi apa si SIP sama STR-nya itu lebih berlaku pada kodifikasi kayak gitu Mas. Jadi misalkan kan kayak dokter ngeluarin diagnosa kan dia harus melakukan kayak tadi jelasin uji kompetensi terus dapat STR kayak gitu. Kita juga kan udah dari dulu dilatih kayak gitu, ada tesnya juga kayak gitu ya. Siap. Intinya dia. Jadi dari perbincangan tadi nih saya ada dua garis besar kata nih. Tadi kan ada rekam medis nih dan ada yang bilang rekam medis nih. Jadi apa sih bedanya rekam medis sama prekam medis? Kayak gitu kan? Rekam medis itu orangnya, rekam medis itu berkasnya. Nah, betul. Jadi gimana nih? Jadi gini, Pi. Jadi kan dari awal ini kan rekam medis. Jadi rekam medis itu orangnya. Jadi yang berkecimpung untuk manajemen rekam medis. Rekam medis itu apa kan banyak prosesnya dari mulai pendaftaran sampai akhir laporan kayak gitu. Nah, dalam prosesnya itu kan kita semua dikasih kurikulumnya nih pas kuliah. Jadi kamu harus bisa 7 kompetensi rekam medis. Kita tuh ada standar kompetensinya juga. Jadi kan apa syarat sebuah profesi itu ada organisasi profesi di dalamnya. Jadi ada standarnya juga. Misalkan saya disebut rekam medis itu
harus bisa apa-apa, nah kayak gitu. Jadi iya, beda. Pak, seru Pak. Jadi beda ya rekam medis sama perekam medis ya? Beda tuh. Beda. Jadi apa sih namanya? Kenapa butuh background RM-nya, background pendidikan rekam medisnya dulu? Karena syarat untuk mendapatkan STR juga itu adalah background-nya harus rekam medis gitu. Nggak bisa lulusan SMA dapat STR kan juga nggak bisa kayak gitu. Tapi ada juga yang sebenarnya lulusan SMA yang dia bekerja di bidang rekam medis itu dia bukan seorang perekam medis, tapi dia adalah tenaga pengadministrasian rekam medis. Iya, sering nemuin banget ya kalau di instansi pemerintah kayak gitu ya, Pi. Kan Benar. jadi kan kayak keberatan buat menggaji dan memberikan jasa pelayanan untuk seorang rekam medis. Jadi kita rekrut aja anak SMA buat daftarin sama distribusi. Soalnya kayak Tapi saya banget ya, nanti misalkan di penilaian kerja nggak bisa kalau SMA di pendaftaran. Dia nggak bakal bisa dapat penilaian kerja sebagai seorang perekam medis pelaksana, nggak bisa. iya betul. Akreditasi pun sama kan, nggak boleh. Betul. Tapi kenyataannya sungguh luar biasa. Tapi kan kalau di kancah profesi rekam medis itu ada kerahasiaan medis ya. Jadi bagaimana kalau kita mempekerjakan orang-orang yang bukan kita ya, maksudnya ada rekan kerja kita yang memang basicnya bukan dari seorang profesi rekam medis kayak yang disebutkan tadi lulusan SMA atau SMK Nah, kemarin Pik, ini masih hangat Pik di Margono. Nah, kemarin tuh jadi ada semua pokoknya semua staf yang ada di rekam medis wajib disumpah kayak gitu. Jadi ya benar, di aku juga gitu. Lulusan SD sampai S2 istilahnya, jadi disumpah. Jadi semua yang kerja di bawah subbagian rekam medis di sini dilakukan sumpah untuk menjaga kerahasiaan kayak gitu Pik. Kalau di rumah sakit aku nggak hanya yang di bawah subbagian rekam medis, tapi semua tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu dia akan disumpah untuk menjaga kerahasiaan rekam medis. Kalau dia tenaga yang bukan lulusan kesehatan. Jadi kan kalau di aku juga kan ada yang namanya dia pramuhusada, di mana dia tugasnya itu mengantarkan dokumen rekam medis dari ruang rawat inap ke ruang rekam medis gitu. Jadinya kan mau nggak mau mereka juga pegang tuh dokumen rekam medis kan gitu. Ya siapa tahu dia kepo-kepo gitu ya buka-buka. Nah itu dia harus udah dia harus disumpah dulu. Jadi semua tenaga non kesehatan yang bekerja di instansi kita gitu itu wajib disumpah gitu, wajib disumpah menjaga kerahasiaan rekam medis. Nah, kayak fakta integritasnya gitu Pi. Jadi kayak tanda tangan. Ayat tanda tanganan, ayat saksi, ayat rohaniawan, bukan nama. Kalau di puskesmas kan tadi, kalau Kanita itu kan ngobrolinya tadi puskesmas ya. Kalau di puskesmas sendiri tuh gimana tuh? Ada nggak yang bagian rekam medis itu di luar bukan orang rekam medis gitu? Ada. Jadi dulu tuh kan jumlah pasien seharinya bisa sampai 200-an tuh. Itu nggak mungkin kan satu PMIK untuk megang semuanya. Semua. Dari pendaftaran sampai filing sampai distribusi sampai semuanya itu nggak mungkin kan. Itu mah patah mau ya kemudian mintalah ke KUPT untuk, karena kalau misalkan ada perhitungan analisis beban kerja ya, itu kalau dari jumlah pasien tersebut itu biasanya 3 PMIK. Namun kan nggak memungkinkan ya, udah dikasih 1 juga udah alhamdulillah tuh. Nah oke lah, karena yang ada bagian ADUM, administrasi umum, jadi ditarik jadi ke depan di bagian pendaftaran. Kalau untuk di bagian di ruangan filingnya itu TO sama PMIK, karena di akreditasi pun itu wajib PMIK. Oke lah, kalau untuk di pendaftaran bisa pakai yang ADUM, administrasi umum. Nah kemudian untuk menjaga kerahasiaannya itu sama, kita disumpah juga. Kita bikin sumpah untuk menjaga kerahasiaan medis, dan itu dilakukan kalau misalkan tenaga kesehatan lain kita udah ada ya, semua juga
semua profesi itu ada sumprofnya ya, termasuk kita juga PMIK ada sumprofnya kan, terutama yang di luar nakes ini kita disumpah juga. Jadi ambil. Tapi kalau di pelaturan pemerintah atau pelaturan Kemenkes atau pelaturan apanya lah gitu, pelaturannya ada sih keharusan sumpah itu. Itu belum tuh baca kan lagi. Ada nggak, Pi? Wajib simpan rahasia kedokteran mungkin? ya Pakainya yang belum begitu. Tapi memang penting ya harus. Tapi jika dina standar akreditasi jika nanti kita soalnya jadi wajib gitu juga jika gitu tapi Oke, siap. Tapi diakui sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit? Diakui. Diakui. Jadi gini, kemarin setelah kalian kayak ngasih pertanyaan, apakah rekam medis itu tenaga kesehatan atau bukan gitu. Aku sama temen di sini, kepala aku ngobrol kan. Kita kan kemarin juga ada nyinggung insentif lah saat itu. Di KMK insentif itu kan ada bahwa yang menerima insentif itu adalah dokter umum, dokter spesialis, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya gitu kan. Padahal yang namanya tenaga medis ya pasti dokter gitu. Nggak ada tenaga medis lain tuh nggak ada, adanya tenaga kesehatan lain. Tenaga kesehatan lain itu ada tenaga kebidanan, tenaga keperawatan, tenaga keteknisian medis, tenaga dari biomedik kayak gitu. Dimana salah satu dari tenaga keteknisian medis itu ya kita kayak gitu kan. Memang sih kadang kita dipandang sebelah mata, di mana yang apaan rekam medis butuh STR, butuh SIK, kenaon gitu kan pasti pertanyaan gitu kan. Nah, itu pernah ada pertanyaan kayak gitu. Kamu pas akreditasi juga dari tim Survivor Kars, ketuanya Kars itu Dr. Sutoto tuh pernah bilang bahwa enggak, rekam medis tuh nggak butuh STR gitu. Terus yang kita, nggak butuh STR, padahal kalau misalnya untuk ASN gitu ya, buat kenaikan pangkat segala macam itu kan butuh juga STR, SIK dan segala macam kayak gitu kan. Ya kenapa jadi sebenarnya itu masih rancu sih gitu, karena kadang pemerintah juga untuk mengeluarkan sebuah peraturan gitu kayak yang setengah-setengah gitu, kayak nggak, ayo diajak kumpul semua forum tenaga kesehatan di Indonesia, habis itu saling kayak sharing gitu, tambahan gimana kekurangnya apa gitu, kayak kurang kayak gitulah, jadinya rancu bukan antara tenaga kesehatan sama non tenaga kesehatan kayak gitu doang. Jadi tenaga kesehatan apa bukan sih? Tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan yang di bawah. Jadi kan tenaga kesehatan itu ada dua, tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Nah, kita sebagai lulusan D3 rekam medis itu berada di tenaga kesehatan di bagian keteknisian medis. Keteknisian medis sesuai tenaga undang-undang cuy. Oke. Sangat mantap. Oke, terima kasih banget sama rekan-rekan semua, Mbak Pipi, Bang Reja, Mbak Nita, udah ngobrol bareng di podcast Rekam Medis di Rekod. Jadi lain waktu kita berjumpa lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi Rekam Medis yang sangat-sangat rekam medis tuh penting ya bagi saya. Di rumah sakit ada rekam medis. Jantung rumah sakit istilahnya. Jantung rumah sakit. Siap. Apa? Nanti cuy lain cuy. Oke lah, next time. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini saya mandeg naon teh. Naon sok? Naonnya? Teuing euy. Jadi intinya mah baik urang teh kudu ieu pokoknya kompetensinya. Jadi pada tenaga kesehatan teh kudu diakui teh kudu kompetensinya membuat maneh beda teh naon. Nah, geus dibahas. Nah, kurangna naon menurut Opi? Kalau di rumah sakit pada dapat insentif COVID nggak? Alhamdulillah. Bukan nakes, maaf. Tapi Maksudnya karena bukan medis mungkin, bukan tenaga medis. Tapi kita nakes. Tenaga medis cuma dokter. Perawat, bidan juga. Perawat itu tenaga keperawatan, bukan tenaga medis harusnya. Itu yang bikin KMK menurut aku mah yang salah. Tuh, cuy. Tapi di rumah sakit. Tapi ada itu dapat dari pendaftaran. Itu tuh tergantung dari direkturnya. Kan yang adalah direktur. Bukan kebijakan, tapi kebijaksanaan dari direktur.